Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Fredrik Hadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 2 Oktober 2021, kita merayakan pesta wajib para malaikat pelindung. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Kita diingatkan bahwa malaikat pelindung kita selalu menjaga kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena Engkau mengizinkan kami untuk memasuki bulan yang baru ini, yaitu bulan Oktober, bulan khusus bagi kami orang Kristen Katolik untuk berjalan bersama Bunda Maria, agar kami boleh merasa dekat dengan putranya Yesus Kristus. Hari ini kami juga merayakan pesta wajib para malaikat pelindung, yang selalu setia menjaga dan melindungi kami dari setan. Kami mohon bukalah hati dan telinga iman kami untuk mendengarkan bisikannya dan mengikuti perintahnya supaya kami jangan jatuh dalam godaan setan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, tema renungan kita hari ini ialah malaikat pelindung kita selalu menjaga kita. Hari ini kita merayakan peringatan wajib para malaikat pelindung, yang adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menyertai kita masing-masing, untuk melindungi dan membimbing, menunjukkan kepada kita jalan ke depan dalam hidup, dan untuk membela kita dalam pertempuran rohani yang terus-menerus dalam hidup melawan kekuatan jahat. Malaikat pelindung adalah orang kepercayaan dekat kita, yang Tuhan tempatkan di hadapan kita karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Sabtu 28 September 2019,
Jam 9 malam saya dihadang oleh 2 mobil di jembatan layang di kota Port Moresby, Papua New Guinea. Mobilku dilempari batu, tetapi tak satu pun batu yang jatuh ke mobil. Saya berhasil menyelinap di antara 2 mobil yang menghadang saya. Saya lari terus menuju jalan keluar dari jembatan layang. Kiranya perampokan sudah selesai. Ternyata gerombolan manusia lari menuju mobil saya dengan batu-batu. Mereka lari menuju mobilku sambil melempari batu ke arah mobilku. Saya lari mundur. Sewaktu saya putar menuju jalan ke arah bandara, tiba-tiba saya mendengar bunyi kuat sekali di bagian pintu samping di belakang saya. Saya pikir pasti pintu hancur. Saya ngebut tinggalkan tempat itu. Saya luput dan tiba di rumah SVD di pusat kota. Setibanya di rumah SVD, saya cek bagian pintu samping yang kena lemparan. Tapi tidak seberapa, hanya benturan tidak berarti. Mengapa mobilku masih utuh? Dan saya pun demikian. Padahal begitu banyak orang yang melempari mobilku. Pada waktu itu, imanku menjelaskan semuanya. Malaikat Agung Mikael dan malaikat pelindungkulah yang sudah membentangkan sayap mereka menghalang semua batu yang dilemparkan menuju mobilku. Pengalaman iman ini sungguh menyadarkan saya akan peranan mulia dari malaikat pelindung dan malaikat agung Mikael, pemimpin para malaikat surga untuk melawan setan yang mau menghancurkan manusia. Sungguh Tuhan sangat mencintai kita, dan tentu saja Dia tidak menginginkan kita direnggut darinya oleh iblis dan semua sekutunya, para malaikat yang jatuh, iblis dan roh jahat, yang semuanya sedang menunggu kita secara aktif untuk jatuhkan kita ke dalam dosa dan ke tangan mereka. Mereka selalu mengelilingi kita, menggodai kita dengan berbagai godaan dunia agar kita menjauh dari Tuhan. Malaikat pelindung yang diutus untuk menjaga dan melindungi kita adalah orang-orang yang selalu berada di garda terdepan dalam peperangan rohani yang terjadi setiap hari antara kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Suara malaikat pelindung kita yang mengingatkan kita untuk setia kepada Tuhan, untuk menjadi lurus dan benar dalam segala hal, melawan suara para penggoda, setan dan sekutu yang mencoba untuk menggoda kita, merayu kita untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita benar-benar berterima kasih kepada malaikat pelindung kita yang tanpa henti dan tanpa lelah menjaga di sisi kita, mengawasi setiap gerakan iblis dan semua roh jahat yang mencoba menyerang kita. Sayangnya, terkadang kita membiarkan diri diserang oleh iblis, digoyahkan oleh kesombongan dan kepalsuannya, oleh pencobaan yang Dia berikan kepada kita, yang membawa kita ke dalam dosa dan karenanya terpisah dari kasih karunia Allah. Tetapi meskipun demikian, Tuhan tidak pernah menyerah pada kita sampai saat-saat terakhir dalam hidup kita. Melalui malaikat pelindung kita dan dengan perantaran mereka, dengan doa para malaikat dan orang kudus, Tuhan terus bekerja mencoba untuk menebus kita dan untuk mendapatkan kembali jiwa kita dari cengkeraman iblis. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita semua berusaha untuk mengikuti jalan Tuhan dengan sepenuh hati menghadapkan diri kepadanya. Marilah kita semua mendengarkan bisikan malaikat pelindung kita dan menjalankan apa yang dikatakannya. Tolaklah godaan setan untuk berbuat dosa. Dengan demikian kita selamat untuk selamanya. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membuka telinga hati kita untuk mendengarkan bisikan malaikat pelindung kita dan menjalankan perintahnya dengan penuh tanggung jawab.
Kita memohon malaikat pelindung kita dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.